Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, seringkali kita lupa akan kebaikan kepada orang tua. Video ini mengajak kita mengenal sholat sunnah birrul walidain, yaitu ibadah sunnah yang penuh berkah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan hidayatilahnya. Mari simak bersama, semoga menjadi pengingat bagi kita semua. Dalam ajaran Islam, sholat merupakan ibadah yang memiliki kedudukan sangat mulia. Selain sholat wajib, terdapat pula sholat sunnah yang berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperbanyak amal kebaikan. Di antara sholat sunnah yang dikenal dengan praktik keagamaan masyarakat pesantren adalah sholat sunnah birrul walidain dan sholat sunnah lihidayatillah. Salat sunnah birrul walidain dilaksanakan sebagai wujud bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sedangkan salat sunnah hidayatillah bertujuan untuk memohon hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua salat ini banyak diamalkan dalam lingkungan pesantren, khususnya dalam tradisi manakib dan wirid tertentu. Salat sunnah birrul walidain adalah salat sunnah yang dikerjakan dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan untuk berbakti kepada kedua orang tua, serta menghadiahkan pahala sholat dan doa bagi mereka, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Sholat ini menjadi bentuk doa, rasa syukur, dan pengabdian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Salat sunnah lihidayatillah adalah salat sunnah yang dikerjakan dengan niat memohon hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, agar diberi jalan yang lurus, keteguhan iman, serta kemudahan dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Kedua salat ini termasuk salat sunnah ghairu muakkad yang boleh dikerjakan kapan saja, selain waktu yang diharamkan untuk sholat. Adapun dasar hukum dan syarat sholat sunnah birrul walidain dan bihidayatillah yaitu sebenarnya tidak terdapat dalil khusus yang secara tegas menyebutkan sholat dengan nama birrul walidain dan bihidayatillah. Namun, pelaksanaannya didasarkan pada anjuran umum untuk melaksanakan sholat sunnah tersebut. Namun, pelaksanaannya didasarkan pada anjuran umum untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak, serta perintah Al-Quran dan hadis untuk berbakti kepada orang tua, dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum melaksanakan sholat sunnah birrul walidain dan lihidayatillah adalah sunnah. Sebagai bentuk tawasul dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal kebaikan. Syarat-syaratnya mengikuti syarat sah sholat sunnah pada umumnya, yaitu yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan sholat sunnah. Yang kelima, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara dan praktik sholat di Al-Qadiri. Dalam praktik di Pondok Pesantren Al-Qadiri, sholat sunnah birrul walidain biasanya dilaksanakan pada malam Kamis antara waktu maghrib dan isya, sebanyak 2 rakaat. Tata caranya yaitu sebagai berikut. Niat sholat sunnah birrul walidain terlebih dahulu, lalu sholat 2 rakaat seperti sholat pada umumnya. Lalu setelah sholat, membaca astaghfirullahaladzim li abi wa umi 11 kali dan diakhiri dengan warhamhuma kama robbayani shoghira. Lalu astaghfirullahaladzim li ustadi 11 kali, astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat 11 kali, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi 11 kali, astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara 11 kali. Lalu membaca Al-Fatihah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para wali, ulama, dan yang lain-lainnya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pahala sholat dihadiahkan kepada kedua orang tua kita. Sholat al-hidayatillah biasanya dilakukan sebagai sholat sunnah mutlak yang disertai doa khusus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada keutamaan dan keistimewaan. Salat sunnah birrul walidain memiliki keutamaan sebagai bentuk bakti kepada orang tua yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hadis yang menyebutkan keutamaannya tergolong lemah, namun para ulama membolehkan pengamalannya dalam ranah fadhailul a'mal. Salat sunnah hidayatillah memiliki keistimewaan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membersihkan hati agar lebih mudah menerima hidayahnya.
Keutamaan dan keistimewaan keduanya terletak pada niat, keikhlasan, dan doa yang dipanjatkan. Lalu ada tujuan utama sholat birrul walidain dan lihidayatillah. Tujuan utama sholat birrul walidain adalah yang pertama itu berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua untuk memohon ampun dan rahmat Allah bagi orang tua. Yang ketiga menghadiahkan pahala sholat untuk orang tua. Lalu ada tujuan utama sholat hidayatillah adalah yang pertama memohon petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkuat iman dan ketakwaan. Yang ketiga, menenangkan jiwa dan membersihkan hati. Berdasarkan materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sholat sunnah birrul walidain dan sholat sunnah lihidayatillah merupakan amalan sunnah yang memiliki nilai spiritual, moral, dan pendidikan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, khususnya dalam konteks pembinaan akhlak dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah birrul walidain menjadi salah satu bentuk nyata dari implementasi perintah Islam untuk berbakti kepada kedua orang tua. Melalui salat ini, seorang anak tidak hanya menunjukkan rasa hormat dan cinta kepada orang tua secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah, dengan mendoakan dan memohon ampun, serta menghadiahkan pahala salat bagi kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Hal ini menunjukkan bahwa bakti kepada orang tua tidak terputus oleh waktu maupun keadaan, bahkan tetap dapat dilakukan setelah orang tua itu meninggal dunia. Sementara itu, salat sunnah hidayatillah memiliki peran penting sebagai sarana memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan. Hidayah merupakan kebutuhan utama setiap manusia. Karena dengan hidayah, seseorang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta mampu istiqomah dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Melalui salat ini, seorang muslim dilatih untuk selalu bergantung kepada Allah dan menyadari keterbatasan dirinya dalam menentukan jalan hidup tanpa petunjuknya. Walaupun tidak terdapat dalil khusus yang secara tegas menyebutkan salat sunnah birrul walidain dan salat sunnah hidayatillah ini, pelaksanaannya tetap dibenarkan dalam Islam karena didasarkan pada prinsip umum salat sunnah mutlak, anjuran berdoa, perintah berbakti kepada orang tua, serta kebolehan mengamalkan hadis lemah dalam ranah fadhailul a'mal. Oleh karena itu, amalan ini tidak bertentangan dengan syariat selama diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun salat. Praktik salat sunnah birrul walidain dan lihidayatillah yang diamalkan di Pondok Pesantren Al-Qadiri juga menunjukkan bahwa amalan ini berfungsi sebagai media tarbiyah ruhani. Dalam membiasakan santri untuk memperbanyak salat sunnah, amalan ini juga menanamkan nilai-nilai keikhlasan, kepedulian terhadap orang tua, serta kesadaran akan pentingnya doa dan tawasul dalam kehidupan beragama. Dengan demikian, salat sunnah birrul walidain dan lihidayatillah dapat dijadikan sebagai amalan yang memperkuat hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, sekaligus memperbaiki hubungan dengan sesama, khususnya dengan orang tua atau hablum minan nas. Apabila diamalkan secara istiqomah dan penuh keikhlasan, salat ini diharapkan mampu membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta senantiasa berada dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan singkat tentang salat sunnah birrul walidain dan lihidayatillah. Semoga ilmu ini bermanfaat, menginspirasi kita untuk lebih berbakti kepada orang tua dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.